Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Sepasang Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi orang-orang itu pun menjadi kecewa karena Nusopati tidak berbuat demikian. Orang yang terbunuh itu adalah salah seorang dari mereka yang kecewa melihat cara Nusopati memerintah. Maharaja muda itu sama sekali tidak mengagungkan nama Sri Rajasa di atas segala nama. Ia menjadi deksuro, seakan-akan ia dengan sendirinya berada di atas jabatannya itu. Meskipun ia harus berjuang membunuh orang yang dengan licik membunuh Sri Rajasa, tetapi tanpa Sri Rajasa ia bukan apa-apa. Dan sekarang ia hampir tidak pernah menyebut nama itu. Demikianlah dua golongan rakyat Singosari yang menjadi kecewa. Mereka sama-sama kecewa terhadap Anusapati, meskipun alasan mereka tidak sama. Kematian orang tua yang baik itu telah menumbuhkan pertanyaan yang tajam di kalangan sanak keluarga dan orang-orang yang memiliki pendapat yang sama terhadap Aku Tunggula Metung dan kemungkinan yang dapat dicapai oleh Anusapati. Apalagi dengan sadar mereka mengetahui bahwa ada golongan lain yang masih terbius oleh kebesaran nama Sri Rajasa, Bathara Sang Amurwa Bumi. Demikian sebaliknya orang-orang yang tidak mau melihat kenyataan runtuhnya kekuasaan Kenarok oleh kematiannya, dan mengharap Anusapati sebagai penerus yang dengan tegas mengagungkan namanya, menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas kematian salah seorang dari mereka. Mereka pun mengetahui bahwa ada golongan yang seakan-akan merindukan suatu masa silam yang jauh, yaitu masa kejayaan nama Aku Tunggula Metung. Kematian kedua orang itu benar-benar telah menumbuhkan kecurigaan di antara mereka. Kecurigaan yang semakin lama menjadi semakin tajam. Bahkan di dalam lingkungan masyarakat Singosari kemudian timbul desas-desus yang semakin hangat tentang pertentangan antara golongan-golongan itu. Dan itulah yang telah berhasil disadap oleh para petugas sandi yang sengaja disebar oleh Anusapati. Ketika Anusapati mendengar laporan tentang hal itu, maka ia pun menjadi semakin prihatin. Seperti dugaan beberapa orang pemimpin Singosari, termasuk Maesha Agni, maka hal itu bukannya suatu kebetulan saja. "Tuanku," berkata Maesha Agni kepada Anusapati, "semakin lama persoalan ini akan menjadi semakin hangat. Bahkan apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian, akan dapat membakar Singosari seluruhnya." Memang tidak dapat diingkari bahwa kedua nama yang pernah mengalami masa kejayaan itu masing-masing akan mendapatkan dukungannya yang kuat. Hamba pun akan mempunyai pilihan di dalam hati hamba. Tetapi sebenarnya rakyat Singosari akan mampu menilai keadaan yang sedang mereka hadapi. Yang penting bagi mereka, apakah yang sebaik-baiknya bagi kita sekarang. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Mereka bagaikan terbius oleh pemanjaan perasaan dan bahkan seakan-akan sebuah mimpi tentang masa lampau. "Ya Paman," sahut Anusapati, "aku menyadari bahwa itu merupakan bahaya yang besar bagi Singosari.
Kenangan dan sikap itu sendiri sebenarnya tidak salah dan tidak perlu dicemaskan apabila dihayati dengan kesadaran yang bertanggung jawab. Tapi jika yang tumbuh kemudian adalah dendam dan prasangka, maka keadaannya akan menjadi sangat berbeda. Tuanku, berkata Maeswagni, apakah tuanku juga berkesimpulan bahwa ada pihak yang dengan sengaja meniupkan pertentangan dan prasangka itu? Jika kedua golongan itu bertentangan semakin tajam, maka mereka yang meniupkan prasangka itu akan mendapat keuntungan bagi mereka sendiri. Ya Paman, dugaan itu memang masuk akal. Tetapi soalnya, bagaimana kita dapat membuktikannya? Tuanku, selain para petugas sandi yang memang sudah tuanku sebar di lingkungan yang luas, maka kita pun dapat mempergunakan Witantro, Kudo Sempono, dan Mahindra yang dengan sukarela akan membantu memecahkan teka-teki ini. Aku sangat berterima kasih pada mereka. Dan mereka kini sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Setiap kali mereka selalu menghubungi aku untuk menilai perkembangan keadaan dan kebenaran pengamatan mereka. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Menurut dugaan mereka, pihak itu adalah pihak yang paling berkepentingan agar pemerintahan sekarang ini selalu goyah. Ya, aku mengerti, Paman. Dan agaknya usaha mereka tidak akan sia-sia. Anusapati mengangguk lemah dan kelemahan hatinya pula lah yang membuatnya tidak dapat berbuat dengan tegas. Meskipun ia memiliki dugaan yang kuat atas kejadian yang telah mengguncangkan pemerintahannya itu. Tuanku, berkata Maeswagni kemudian, pada saatnya tuanku harus bertindak tegas. Memang mungkin ada orang yang menyangka bahwa tindakan tuanku itu hanya sekedar didasari oleh dendam dan sakit hati pada saat tuanku Sri Rajasa masih bertahta di Singosari. Tapi sebenarnya lah bahwa tuanku telah mengemban suatu tugas yang agung sebagai seorang maharaja yang mementingkan kejayaan Singosari dari segalanya. Dugaan yang demikian lambat laun akan hilang dengan sendirinya apabila tuanku kelak dapat membuktikan bahwa tuanku bukannya seorang pendendam, bahwa tuanku telah bertindak sebagai seorang maharaja yang adil dan bijaksana. Anusapati menarik napas dalam-dalam lalu katanya, baiklah, semoga aku mendapat bukti yang kuat sebagai landasan tindakanku selanjutnya. Maeswagni membungkukkan kepalanya dalam-dalam katanya, mudah-mudahan para petugas sandi atau Witantro dan kawan-kawannya dapat segera menemukannya. Dalam pada itu penyelidikan tentang pertentangan yang serasa semakin lama menjadi semakin tajam, itu pun dilakukan dengan cermat. Para petugas sandi mencoba menghubungi semua pihak dengan diam-diam dan tidak diketahui siapakah mereka itu. Tetapi amatlah sulit untuk menemukan jalur yang dapat menghubungkan mereka dengan pembunuhan yang telah terjadi. Bukan maksud kita untuk menentang kekuasaannya, Tuanku Anusapati, berkata seseorang yang merasa dirinya kehilangan orang tua yang baik. Tetapi kami memerlukan perlindungan. Kami adalah orang-orang yang lemah, tetapi kami berhak untuk mengemukakan pendapat kami tentang keadaan yang kami hadapi sekarang ini. Juga tentang cara pemerintahan yang dilakukan Tuanku Anusapati. Kawan-kawannya yang duduk di sekitarnya menganggukkan kepalanya. Mereka sependapat dengan orang yang merasa kehilangan orang tua yang baik, yang hanya sekedar merindukan masa pemerintahan aku tunggulah metung pada diri Anusapati. Tetapi jika ada orang baru di antara mereka, maka pembicaraan itu pun segera terputus. Orang-orang yang duduk di pojok pedukuhan mereka itu pun segera mengalihkan pembicaraan mereka pada keadaan hidup mereka sehari-hari. Di padukuhan yang lain yang terjadi hampir serupa.
Beberapa orang yang kehilangan orang yang menjelang setengah umur itu pun mengeluh. Orang itu adalah orang yang baik, yang bekerja untuk kepentingan pedukuhannya, yang dengan telaten mencoba membuat pedukuhannya menjadi lebih baik dan mengalami kemajuan di bidang-bidang pertanian dan cara hidup sehari-hari. Tuanku Anusapati harus dapat berbuat sesuatu untuk melindungi kita. Ternyata orang-orang yang dahulu berdiam diri itu kini bangkit kembali, sepeninggal Sri Rajasa. Dan mereka agaknya berusaha untuk membalas dendam kepada mereka yang setia kepada Sri Rajasa. Tapi mereka tidak akan dapat menentang kekuasaan Tuanku Anusapati sekarang ini. Kekuasaan itu seakan-akan tidak berselisih dengan kekuasaan Sri Rajasa sendiri, jawab yang lain. Namun seperti pembicaraan orang-orang yang merindukan pemerintahan aku Tunggula Metung, maka jika ada orang yang mereka curigai atau yang kurang mereka pahami pendiriannya, maka mereka pun segera terdiam. Mereka takut mengalami nasib seperti orang yang terbunuh itu. Tetapi mereka tidak dapat menolak ketika seorang yang kurang mereka kenal telah mencoba mencari perlindungan pada mereka. Seseorang yang tidak disangka-sangka datang pasrah diri karena merasa hidupnya tidak tentram di pedukuhannya. Siapakah Kisana? Bertanya salah seorang dari orang-orang pedukuhan itu. Namaku Supo, jawab orang itu. Aku harus mencari perlindungan. Mengapa? Orang-orang di pedukuhan telah dibakar oleh perasaan dendam atas kematian kawannya, seorang tua yang mereka anggap orang yang baik. Oh, desis yang lain. Apa hubungannya dengan Kisana sehingga Kisana mencari perlindungan kemari? Aku mempunyai pendirian yang berbeda dari mereka. Apa yang Kisana lakukan? Di luar sadarku, aku telah mencela aku Tunggula Metung. Tetapi sepatah kata itu di luar sadarku hampir saja menjerat leherku sendiri. Aku dituduh menjadi orang yang memusuhi mereka, dan bahkan aku disangka telah menyebabkan kematian orang tua itu. Desak salah seorang dari penghuni pedukuhan itu. Lalu, dendam mereka ternyata telah membakar hati mereka sendiri. Lalu bagaimana saudara dapat lepas dari dendam itu dan sempat melarikan diri? Aku lari di malam hari, ketika aku ditahan untuk menunggu saat pembalasan di pagi hari. Aku akan dihadapkan kepada orang-orang yang merasa kehilangan orang tua itu, dan aku akan diserahkan kepada mereka. Hukuman apakah yang pantas aku terima? Terlalu sekali. Namun dengan demikian, aku menjadi yakin bahwa sebenarnya lah pendirianku benar. Bagaimanakah pendirianmu? Seperti yang mereka sangka, dan aku mendengar bahwa kalian adalah pendukung-pendukung Sri Rajasa yang baik. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan, dan tiba-tiba salah seorang berkata, "Dari siapa kalian mendengar bahwa kami adalah pendukung-pendukung Sri Rajasa?" Kalian tidak usah menyembunyikan kenyataan itu. Hampir setiap orang di kota ini dapat melihat siapakah yang berada di pihak yang satu, kemudian di pihak yang lain. Meskipun setiap orang agaknya berpihak di dalam hatinya, namun pada padukuhan ini dan beberapa pedukuhan di sekitar tempat ini nampak lebih jelas, apalagi setelah salah seorang dari kalian terbunuh. Kami tidak akan ingkar, sahut yang lain. Bahkan kami kadang-kadang bersikap terus terang bahwa kami menganggap pemerintahan Sri Rajasa adalah pemerintahan yang baik. Sudah barang tentu kami tidak akan dapat mengharap Sri Rajasa yang meninggal itu bangkit lagi. Seperti juga orang-orang yang menganggap Tunggula Metung adalah cikal bakal dari negeri ini. Mereka tentu tidak akan mengharap Tunggula Metung bangkit lagi dan memerintah Singosari.
Dan ternyata bahwa Tuanku Anusapati pun tidak berkeberatan mendengarkan pendapat kami tentang sikap kami. Namun yang paling menyakitkan hati adalah sikap beberapa orang yang saling membenci. Ternyata seorang kawan kami terbunuh meskipun kami belum dapat meyakinkan diri kami apakah ia mati karena sikapnya tentang pemerintahan atau ia mati karena ia mencuri istri orang. Dan kami pun tidak akan bertindak tergesa-gesa. Kami serahkan semuanya kepada kebijaksanaan Tuanku Anusapati. Kami hanya sekedar memerlukan pelindungan bagi diri kami dan bagi keluarga kami. Tetapi jika perlindungan itu tidak ada, kami akan melindungi diri kami sendiri tanpa berniat jahat kepada orang lain. Bagus sekali, disinilah agaknya aku akan mendapat perlindungan. Aku memang hanya akan sekedar berlindung tanpa memusuhi orang lain. Lalu apa maksudmu? Aku ingin ada di antara kalian untuk sementara sehingga keadaan menjadi baik. Baiklah, tetapi kami masih harus membuktikan apakah kau bukan orang yang sekedar ingin memancing di air keruh. Tidak, tentu tidak. Tetapi aku akan pasrah diri apapun yang akan kalian lakukan atasku. Kau dapat tinggal di sini, berkata seseorang setengah tua yang bertubuh tinggi besar. Tinggallah di rumahku, aku hanya tinggal sendiri di rumahku yang besar, sepeninggal istriku. Jika ternyata kau berkhianat, biarlah aku korban yang pertama, karena aku sudah tidak berkeluarga lagi. Oh, anak-anakku ada di rumah kakeknya dan seorang di antara mereka sudah berumah tangga. Terima kasih. Tapi ingat, jangan mencoba mempermainkan kami. Seorang keluarga kami yang baik yang telah menjadi korban agaknya sudah cukup. Tentu. Aku datang kemari untuk menyelamatkan diri, bukan untuk mencari kesulitan. Demikianlah orang yang menyebut dirinya Supo itu pun kemudian berada di dalam lingkungan mereka. Dalam pada itu, hampir bersamaan waktunya, seseorang telah melakukan hal yang sama di antara orang-orang yang mimpi melihat keturunan Tunggula Metung itu tampil di atas singgasana dengan mahkota kebesaran ayahanda yang sebenarnya. Seorang yang menyebut dirinya bernama Raka telah datang kepada mereka untuk mengungsikan diri. Raka mengatakan dirinya bahwa ia sedang dikejar oleh orang-orang yang masih memimpikan kekuasaan si Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Apakah kelebihan Ken Aro itu? Desis seseorang dari perdukuhan itu. Meskipun kita tidak ingkar bahwa ia berhasil menyatukan Kediri, tapi ia tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa modal yang menentukan. Tumapel. Ya, kita tidak membencinya. Dan seandainya Tuanku Anusapati masih tetap menganggapnya sebagai ayahnya, kita pun tidak berkeberatan. Tapi sudah selayaknya bahwa setiap orang harus mengakui sebelum ada Singosari, Tumapel sudah ada lebih dahulu. Ya, berkata Raka. Tetapi kita tidak akan berbuat sesuatu, berkata orang yang lain. Kita adalah orang-orang yang sadar akan kemanusiaan kita, bukan binatang buas di hutan liar yang masih menganggap bahwa kekuatan itu sama nilainya dengan kekuasaan. Kita menganggap bahwa kita memiliki akal, nalar, dan perasaan. Karena itu kita percayakan saja nasib kita pada kebijaksanaan Tuanku Anusapati. Raka mengerutkan keningnya, namun ia bertanya, bagaimana jika tidak ada pelindungan bagi kita? Apa maksudmu? Bahwa tidak ada tindakan apapun juga yang dilakukan oleh para panglima. Kita menunggu, tetapi jika terpaksa kita akan membela diri kita. Dan apakah aku diperkenankan berada di dalam lingkungan Kisana sini? Kami sebenarnya menaruh curiga terhadapmu. Apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku berkata sebenarnya? Tingkah lakumu untuk waktu tertentu di sini.
Jika kau orang yang baik, yang tidak berbuat sesuatu yang mencurigakan, maka kami tidak akan berkeberatan kau tinggal bersama kami untuk melindungkan dirimu. Orang yang menyebut dirinya Raka itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, jika itu yang harus aku lakukan, tentu aku lakukan. Aku tidak akan berbuat apa-apa selain berlindung dari ancaman orang-orang yang tidak tahu menahu tentang gerak hatiku yang sebenarnya. Karena aku sama sekali tidak ingin berbuat sesuatu untuk memaksakan sikapku kepada siapapun juga, bahkan kepada lingkungan yang paling kecil sekalipun. Baik, ikutlah dan tinggallah bersamaku. Demikianlah sejak saat itu sering menyebut dirinya Raka itu pun tinggal bersama orang-orang di dalam sikap batinnya, merindukan disebutnya kembali nama Aku Tunggula Metung, justru karena yang memerintah kemudian adalah putranya Anusapati. Namun demikian, orang itu sama sekali tidak pernah berbuat sesuatu, apalagi dengan kasar dan kekerasan. Seperti juga orang-orang yang tidak mau melihat surutnya nama Sri Rajasa, mereka hanya sekedar mengharap dan berbicara di antara mereka yang sependapat. Namun seperti yang diduga oleh Maeswagni dan yang sedang diselidiki oleh beberapa orang petugas sandi, tentu ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin membakar perbedaan sikap itu menjadi perselisihan pendapat yang luas. Dan usaha itu ternyata masih berjalan terus dengan kematian yang tidak diketahui sebab-sebabnya itu. Pertentangan di antara mereka sudah mulai manjat. Tetapi karena tidak ada kejadian-kejadian yang menyusul, maka lambat laun hati mereka pun menjadi cair kembali. Tetapi sikap itu pun kemudian berubah kembali ketika tiba-tiba saja di malam hari yang sepi, beberapa orang bersenjata telah masuki pedukuhan orang-orang yang tidak menghendaki nama Sri Rajasa surut. Orang-orang itu dengan kasar telah mengetuk setiap pintu rumah untuk mencari seseorang di antara penghuni pedukuhan yang tidak terlalu banyak berbuat sesuatu untuk mempertahankan sikap mereka. "Hei, di mana pemimpinmu?" bentak orang-orang bersenjata itu ketika mereka masuki rumah seseorang yang bertubuh kurus. "Pemimpin yang mana?" bertanya orang yang bertubuh kurus itu. "Pemimpinmu yang melanjurkan kalian untuk tetap setia kepada Sri Rajasa?" "Tidak ada," sahut orang yang kurus itu. "Kami hanya sama-sama bersikap demikian, yang tidak akan segera dapat melupakan kebesaran nama Sri Rajasa yang sudah mempersatukan Singosari. Seperti juga tentu ada di antara orang-orang kota dan bahkan penghuni di sana, seperti Tuanku Tohjoyo dan adik-adiknya yang lahir dari Bunda Ken Umang. Tapi kami mengharapkan bahwa Tuanku Anusapati pun sebagai putranya bersikap demikian pula hendaknya. Tetapi sikap yang paling tajam kami temukan di sini. Di tempat-tempat lain, di pedukuhan lain, dan di kota Singosari, tidak kami temukan orang-orang yang keras kepala seperti kalian yang tinggal di pinggir kota ini. Justru kalian bukan orang-orang kota, tapi tersentuh oleh peradaban kota." "Aku tidak mengerti," berkata orang yang kurus itu. "Orang-orang kota menyatakan sikapnya dengan terbuka, diterima atau tidak diterima orang lain. Tapi kalian menyimpan sikap itu di dalam diri kalian, dan ketika sikap itu tumpah, maka yang nampak adalah kekerasan dan kekasaran seperti yang kalian lakukan. Apa yang pernah kami lakukan? Jangan berpura-pura. Kami belum sempat membuat perhitungan. Kematian seorang di antara kami sangat menusuk hati kami. Siapakah kalian? Kalian tentu mengenal aku. Aku adalah orang-orang yang sekedar ingin mendengar nama Aku Tunggula Metung disebut oleh anaknya yang sekarang menjadi Maharaja di Singosari. Tidak lebih. Kami tidak ingin mendapat perlakuan yang berlebih-lebihan dan
tidak ingin mendapat keuntungan apapun dari sikap itu. Tapi kalian telah membunuh orang tua yang kami hormati. Oh, orang yang kurus itu semakin heran. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kamilah yang telah kehilangan seorang tetangga kami yang baik, yang bekerja untuk pedukuhan kami ini. Jangan mencoba mencari sasaran lain dari persoalan yang sebenarnya. Kalian telah membunuh orang tua yang kami hormati itu. Karena itu, kami akan mencari pemimpin kalian untuk mempertanggungjawabkannya. Aku tidak mengerti. Ternyata kalian berusaha untuk mengelakkan pertanyaan kami. Baiklah, kami akan mencarinya sendiri. Tetapi jika kami tidak berhasil, maka kami akan membawa siapapun yang dapat kami temui. Itu tidak mungkin, kalian keliru. Kami tidak membunuh siapapun, karena kami memang tidak biasa melakukan cara licik seperti itu. Jangan banyak bicara. Kau jangan menganggap kematian seorang kawanmu itu adalah tebusan dari pembunuhan yang pernah kalian lakukan. Karena kawanmu yang mati itu telah kalian bunuh sendiri. Jangan kira kami tidak tahu bahwa kawanmu yang mati itu adalah seorang pencuri yang tertangkap selagi ia mencuri. Tidak, ia sama sekali bukan seorang pencuri. Justru orang tua yang kau katakan itu mati karena terlampau banyak minum tua. Itulah yang akhir-akhir ini kami dengar. Bukan terbunuh seperti mereka semula. Mabuk dan ia terperosok masuk ke dalam lumpur berair. Orang-orang bersenjata itu tertawa sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang yang agaknya menjadi pemimpin mereka itu pun berkata, "Memang kalian orang-orang yang licik, tapi biarlah kami akan berusaha terus. Malam ini akan menangkapnya. Jika kami gagal, maka kami akan datang lain kali untuk menangkap siapa saja. Sebagai pengganti orang tua yang kami hormati, yang telah kalian bunuh itu. Kami tidak membunuh. Kami memang bukan pembunuh. Jangan ingkar, terserah pada kalian." Orang-orang bersenjata itu tidak menghiraukan orang yang kurus itu lagi. Mereka pun segera meninggalkan rumah itu dengan tingkah laku yang kasar. Di pagi harinya, ketika penghuni pedukuhan itu keluar dari rumah masing-masing, maka mulailah cerita tentang orang-orang bersenjata itu tersebar. Ternyata beberapa buah rumah telah dimasukinya dan mengatakan ancaman yang serupa. Beberapa orang di antara mereka memandang Supo dengan penuh curiga. Tetapi orang yang menerima Supo di rumahnya meyakinkan pada mereka bahwa Supo malam itu ada di rumah bersamanya. Kita tidak dapat menuduhnya. Ia tetap berada di rumah malam itu, berkata orang yang memberikan tempat kepada Supo. Ia dapat memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang yang tidak kita kenal itu. Ternyata orang-orang bersenjata itu masih mencari-cari. Jika seseorang telah memberikan petunjuk pada mereka, maka mereka tidak akan memasuki setiap rumah dan mengancam setiap orang. Mereka yang mencurigai Supo mengangguk-anggukkan kepala. Mereka mulai mempercayainya bahwa Supo memang tidak bersalah. Jika demikian, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Kita bersiaga. Kita tidak mau menjadi sasaran tanpa bersalah dan tanpa berbuat sesuatu. Ya, kita harus bersiaga. Jika ia kembali lagi ke pedukuhan ini, maka kita harus sudah siap mengusirnya. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepala dan mereka pun bersepakat untuk bersiaga menghadapi semua kemungkinan. Namun dalam pada itu Supo yang melihat orang di pedukuhan itu mempersiapkan diri menghadapi kedatangan orang-orang bersenjata itu pun bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Mengapa kalian bersiaga dengan senjata? Apakah kau tidak mendengar berita tentang orang-orang yang bersenjata itu?" "Ya, aku mendengar." "Mengapa kau bertanya tentang kesiagaan ini?" "Maksudku, aku ingin bertanya, apakah kita akan melawan dengan senjata?" "Tentu,
kita tidak akan membiarkan diri kita mati tanpa berbuat sesuatu. Tetapi bukankah kita pernah sependapat bahwa kita mempercayakan diri kita kepada perlindungan Singosari? Orang-orang yang mendengar pertanyaan Supo itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Tapi apakah Singosari benar-benar akan melindungi kita?" "Aku mengira demikian, karena itu sebaiknya salah seorang dari kita melaporkannya pada Tuanku Anusapati." "Tentu tidak perlu langsung kepada Tuanku Anusapati. Tentu ada pasukan yang mendapat tugas dan wewenang di daerah ini. Kita melaporkan kepada Panglima yang memimpin pasukan pengamanan kota. Bukankah daerah ini sebenarnya masih berada di dalam lingkungan kota raja? Meskipun sudah di pinggiran, kita berada di luar dinding kota raja. Lapis pertama lingkungan itu adalah lingkungan pusat pemerintahan. Tetapi bukankah gerbang di lapis kedua berada di luar daerah ini?" Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya lalu katanya, "Baiklah, kita akan melaporkannya kepada perwira yang berwenang di daerah ini. Namun demikian, apabila orang-orang itu datang sebelum prajurit sempat mengambil langkah tertentu, kita memang harus bersiap seperlunya saja." Supo tidak dapat mencegahnya adalah wajar bahwa di dalam kecemasan yang demikian, orang-orang itu mempersenjatai diri. Dalam pada itu, beberapa orang pun segera menjumpai perwira yang bertanggung jawab di daerah itu. Dengan singkat mereka melaporkan apa yang telah terjadi. "Berapa orang menurut dugaanmu?" bertanya perwira itu. "Kira-kira 10 orang. Baiklah, kami akan mengirimkan beberapa orang prajurit yang akan melindungi pedukuhanmu dan mencegah pertumpahan darah." Orang itu pun kembali dengan hati yang lapang. Mereka percaya bahwa prajurit-prajurit Singosari itu akan segera datang memberikan perlindungan. Tapi sampai pada saat malam tiba, tidak seorang prajurit pun yang nampak. Karena itu, maka orang-orang di pedukuhan itu menjadi cemas, dan dalam kecemasan itulah mereka kembali mengambil senjata mereka untuk melindungi si pedukuhan itu dari sergapan orang-orang bersenjata yang tidak dikenal itu. Hampir tiap laki-laki di dalam pedukuhan itu pun bersiaga. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kita perlu manggil kawan-kawan kita dari pedukuhan lain?" "Tidak, tidak perlu. Kita cukup kuat. Tapi jika kita tidak dapat menahan mereka yang barangkali akan datang dalam jumlah yang lebih besar, kita akan membunyikan isyarat." Dan kesiagaan itu telah mencemaskan Supo. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dengan ketakutan ia pun kemudian berada di lingkungan orang-orang bersenjata yang berkumpul di banjar pedukuhan selain pengawas di pinggir pedukuhan itu. Dalam pada itu, selagi orang-orang di pedukuhan tempat Supo berlindung itu bersiaga, maka di pedukuhan yang lain telah terjadi hal yang serupa. Beberapa orang bersenjata menjelang malam hari telah datang dan mengetuk beberapa pintu sambil membentak-bentak, "Di mana pemimpinmu?" "Pemimpin yang mana?" bertanya salah seorang dari penghuni pedukuhan itu. "Pemimpin kalian yang ingin memaksakan kehendak kalian untuk memanjatkan kembali nama aku Tunggula Mentung di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Anusapati."